Selamat sore. Di sini saya mau memperkenalkan satu alat water purifier ya. Jadi ini bukan dispenser, tapi ini alat, yaitu alat pemurni air dari sumbernya langsung. Jadi nanti saya akan demo ini dari sumbernya, air keran, bisa PDAM, bisa air tanah ya. Jadi air di sini dialirkan dari keran langsung otomatis ke dalam alat ini, difiltrasi, nanti keluarlah air yang murni. Ya, di sini saya tulis air filtrasi, ini air murni ya. Nah, di sini juga ada air mineral ya, nanti kita demo ini air keran, di sini ini air residu. Ya, air residu itu adalah air sisa buangan dari hasil filtrasi, dibuang melalui pipa kecil ini yang berwarna biru, dibuang. Nanti kita tampung, nanti kita ukur. Nah, diukurnya dengan apa? Dengan alat yang namanya TDS meter ya. TDS meter ini gunanya untuk mengecek kadar polutan yang ada di dalam air. Polutan itu yaitu zat-zat yang terlarut dalam air yang tidak terlihat kasat mata ya, seperti zat besi, ya karat gitu ya, aluminium, ada mangannya, ada merkuri, macam-macam zat yang terkandung di dalam air itu. Nah, nanti kita uji dengan alat ini ya. Nah, dan alat ini sanggup memfiltrasi sumber air menjadi air yang murni. Nah, saya jelaskan bahwa air yang sehat untuk diminum itu adalah TDS-nya di bawah 50 ya. Dan air yang digunakan, air sumber di rumah Bapak Ibu harus di bawah 500. Jadi sebelum dipasang alat ini, kita adakan uji tes di rumah Bapak Ibu masing-masing, gratis ya. Tes uji kelayakan air. Nah, setelah air itu di bawah 500 ya TDS-nya, baru bisa kita gunakan alat ini. Jadi tidak mubazir ya, kita tes dulu di rumah Bapak Ibu. Oke, nah jadi kita mau langsung demo. Sumbernya dari air keran, kita ambil air kerannya. Oke, ini air keran ya. Nah, ini kita ambil salah satu air mineral yang biasa kita minum ya. Kita tidak sebut merek. Ini salah satu air mineral yang biasa kita beli. Oke, nah kita ambil air dari alat ini. Ini tekannya 250, 500 liter dan continue. Tekan beberapa saat continue. Oke, nah di sini ada air sisa buangan ya, dari air filtrasi ini ada air sisa buangan, air residu namanya, kita tampung. Nanti kita tes. Oke, kita gunakan alat yang namanya TDS meter ya. Kita setel dulu. 0 ya. Nah, ini air keran, ini air sumbernya ya. Air tanah yang ada di rumah Bapak Ibu. Kita tes sumbernya berapa nih? 202. Artinya kan ini di bawah 500 ya. Jadi air bahan baku ini bisa digunakan untuk sumber. Jadi kita punya pabrik di rumah. Pabrik air minum sendiri, bebas galon. Tidak usah pusing-pusing beli galon. Nah, ini air residu tadi. Air sisa filtrasi. Nah, kita ukur. Nah, ini 0 ya. Kita ukur nih berapa TDS-nya. 254. Jadi air sumber tadi 202, setelah difiltrasi udah disaring jadi 254. Jadi ada zat yang disaring. Nah, sekarang kita tes air yang hasil filtrasi. TDS-nya ini harus di bawah 50. Baru ini layak diminum. Dan alat ini sanggup merubah air menjadi air murni. Ini 0. Oke, kita tes 10. Nah, jauh banget ya. Jadi dari 200 menjadi 10, ini udah menjadi air murni. Jadi ini sayang kalau dibuang, ini air mahal, ini sehat. Kita minum. Ini air sehat murni.
Nah ini air mineral yang bisa kita minum. Jadi nol juga kita ukur berapa tadi? 136. Waduh. Ini disebut air sehat, ya mungkin terserah Bapak Ibu menilainya, karena menurut survei, menurut hasil lab yang baik untuk diminum itu di bawah 50. Kalau ini 100 lebih ya sehat nggak sehat, ya kita nggak tahu ya, terserah Bapak Ibu yang menilai. Mungkin dari pabriknya ini baik, tapi setelah di perjalanan mungkin karena penyimpanan, kena sinar matahari, sehingga nilainya berubah. Gitu Mas, 130. Oke. Nah, di sini kita jelas alat ini sanggup memfiltrasi air keran di rumah Bapak Ibu menjadi air yang sehat dan murni. Oke, ini alat ini hanya air dingin biasa ya. Ada yang lebih tinggi. Oke, kita tunjukkan. Nah, ini tipe ombak. Kalau alat tadi kapasitasnya hanya 5 liter, kalau ini kapasitasnya 13,5 liter, dan fiturnya juga ini lengkap. Ada panas, ada dingin. Ini ada untuk panas, ini air biasa, dan ini air dingin ya. Ini bisa disetel. Nah, misalkan ini dari 1000, 1500 continue, 1500, 1000, 7,5, 500, 352 setengah. Nah ini temperaturnya juga bisa di setel dari 40 derajat untuk membuat susu. Nah bisa di setel 50 derajat untuk membuat adonan campuran terigu kue gitu ya, memerlukan air hangat 50 derajat. Atau untuk membuat teh bisa di setel 60 derajat sampai 70 derajat, dan bisa di setel 80 derajat untuk membuat kopi, dan 90 derajat untuk mie instan. Ini karena nggak ada air ya, jadi ini nggak bisa, suhunya nggak bisa, karena ini nggak masuk di sumber air, hanya alatnya terpasang aja di meja. Nah di sini alat untuk mengeluarkannya. Nah di sini ada child lock ya, untuk mengamankan supaya nggak anak-anak, kalau ini dipencet